Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan nama Pak Somad. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya dan kepemimpinannya yang adil. Pak Somad telah lama menjabat sebagai kepala desa, dan di bawah kepemimpinannya, desa berkembang menjadi tempat yang makmur dan damai. Namun, saat pemilihan kepala desa berikutnya mendekat, ancaman baru muncul dari seseorang yang tidak pernah diduga oleh Pak Somad. Dia adalah seorang dukun santet yang dikenal dengan nama Ki Ompong. Ki Ompong adalah seorang dukun yang dikenal karena praktik santetnya yang menakutkan. Dia hidup di pinggiran desa, di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh hutan lebat. Tidak banyak orang yang berani mendekati rumahnya, dan mereka yang pernah berurusan dengannya lebih memilih untuk tidak membicarakannya lagi. Ki Ompong memiliki keponakan bernama Junaidi, seorang pria muda yang ambisius dan penuh kebencian. Junaidi telah lama merasa iri dengan popularitas Pak Somad dan berniat untuk menggulingkannya dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Junaidi tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Pak Somad secara jujur. Jadi, dia mendatangi pamannya, Ki Ompong, untuk meminta bantuan. Dia ingin memastikan bahwa Pak Somad tidak akan terpilih kembali sebagai kepala desa, dengan cara apapun. Ki Ompong, yang terkenal kejam dan penuh dendam, setuju untuk membantu keponakannya dengan satu syarat: Junaidi harus bersedia membayar. Pemilihan kepala desa di desa semakin mendekat, dan suasana di desa mulai memanas. Pak Somad, dengan dukungan penuh dari warga, sangat optimis akan terpilih kembali. Dia telah berusaha keras untuk menjaga kesejahteraan desa dan yakin bahwa warga akan tetap mempercayakan kepemimpinan desa kepadanya. Namun, di balik layar, Ki Ompong telah mulai melancarkan rencananya yang jahat. Suatu malam, saat Pak Somad sedang beristirahat di rumahnya yang sederhana bersama istri dan anak-anaknya, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di rumahnya tiba-tiba menjadi mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah. Istrinya, Bu Siti, juga merasakan hal yang sama. Mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, menganggapnya hanya sebagai perasaan yang tidak biasa. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, suara-suara misterius semakin sering terdengar. Kadang-kadang terdengar suara ketukan di pintu, tetapi saat mereka membukanya, tidak ada siapa-siapa. Benda-benda di rumah mereka mulai berpindah tempat dengan sendirinya, dan Bu Siti sering merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Pak Somad mulai khawatir. Dia adalah orang yang religius dan percaya pada kekuatan Tuhan, tetapi yang terjadi di rumahnya mulai mengganggu pikirannya. Dia memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada teman dekatnya, Pak Umar, yang juga seorang tetua desa. "Umar, aku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Hal-hal aneh terus terjadi di rumahku. Aku khawatir ada sesuatu yang tidak beres," kata Pak Somad dengan nada suara yang serius. Pak Umar, yang juga dikenal sebagai orang yang bijaksana, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Somad, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi, kita harus tetap tenang. Mungkin ini hanya ujian. Mari kita berdoa bersama dan memohon perlindungan dari Tuhan." Mereka pun berdoa bersama, berharap kejadian aneh itu akan berhenti. Namun, doa-doa mereka tampaknya tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gelap yang sedang bekerja di balik kejadian ini.
Malam-malam di rumah Pak Somad semakin mencekam. Anak-anaknya mulai sering sakit tanpa alasan yang jelas, dan Bu Siti mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, dia sering melihat bayangan hitam yang mencoba merenggut nyawanya. Setiap kali dia bangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdebar kencang. Pak Somad mulai curiga bahwa apa yang terjadi pada keluarganya bukanlah sesuatu yang alami. Dia memutuskan untuk menemui seorang ulama di desa untuk meminta nasihat. Ustadz Hadi, seorang ulama yang dihormati di desa, menyambut Pak Somad dengan ramah. "Somad, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di rumahmu. Aku percaya ini adalah pekerjaan orang yang memiliki niat jahat. Ada kemungkinan bahwa kamu sedang menjadi target santet," kata Ustadz Hadi dengan nada serius. Pak Somad merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. "Santet? Tapi siapa yang akan melakukan hal seperti itu padaku?" Ustadz Hadi menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Somad. Tetapi yang pasti, kita harus segera melakukan sesuatu untuk melindungi keluargamu. Aku akan membantumu dengan doa dan ritual perlindungan, tetapi kamu juga harus waspada." Malam itu, Ustadz Hadi datang ke rumah Pak Somad dan melakukan ritual doa untuk mengusir energi negatif yang mungkin ada di sana. Namun, meskipun mereka telah melakukan segala usaha, teror itu tidak berhenti. Justru, semakin hari semakin intens. Suatu malam, ketika Pak Somad sedang duduk di ruang tamu sambil merenung, tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang mengerikan dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita tua yang tertawa dengan nada jahat. Pak Somad bergegas keluar untuk melihat siapa yang membuat suara itu, tetapi yang dia temukan hanyalah kegelapan yang pekat. Suara tawa itu hilang begitu saja, meninggalkan suasana yang lebih mencekam. Pak Somad mulai merasakan keputusasaan. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk melindungi keluarganya. Bu Siti juga semakin ketakutan, dan anak-anak mereka tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Pak Somad tahu bahwa ada sesuatu yang sangat jahat yang sedang mencoba menghancurkan keluarganya, tetapi dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu, di tempat lain di desa, Junaidi merasa sangat puas dengan perkembangan situasi. Dia tahu bahwa pamannya, Ki Ompong, sedang melakukan tugasnya dengan baik. Dengan teror yang melanda keluarga Pak Somad, Junaidi yakin bahwa dukungan warga terhadap Pak Somad akan menurun, dan dia akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Namun, Junaidi tidak pernah menyadari bahwa bermain dengan kekuatan gelap memiliki konsekuensinya sendiri. Suatu malam, ketika dia sedang tidur, Junaidi bermimpi didatangi oleh pamannya, Ki Ompong. Dalam mimpi itu, Ki Ompong tampak lebih menyeramkan daripada biasanya. Matanya bersinar merah, dan wajahnya tampak dipenuhi dengan kebencian. "Junaidi, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi ingat, harga untuk ini sangat tinggi. Aku telah memberikan apa yang kamu minta, tetapi sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu," kata Ki Ompong dengan suara yang mengancam. Junaidi terbangun dari mimpinya dengan tubuh yang berkeringat dan napas tersengal-sengal. Dia merasa ketakutan, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan pamannya darinya. Hari demi hari berlalu, dan situasi di rumah Pak Somad semakin memburuk. Bu Siti jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sementara anak-anak mereka terus-menerus merasa tidak nyaman dan ketakutan.
Pak Somad merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi keluarganya. Dia mulai kehilangan harapan dan merasa tidak layak untuk melanjutkan pencalonannya sebagai kepala desa. Namun, saat situasi semakin buruk, Pak Somad akhirnya mendapatkan petunjuk yang mengarah pada jawaban atas semua penderitaan yang dialaminya. Suatu hari, seorang warga desa yang tidak dikenal mendatangi rumah Pak Somad. Pria itu tampak lelah dan kusut, tetapi dia membawa informasi yang sangat penting. "Pak Somad, saya tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Saya mendengar bahwa Junaedi, keponakan Ki Ompong, telah meminta pamannya untuk melakukan santet terhadap keluarga Anda. Saya tidak bisa diam lagi dan membiarkan Anda menderita seperti ini," kata pria itu dengan suara gemetar. Pak Somad merasa marah sekaligus terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Junaedi, yang pernah dianggapnya sebagai teman, bisa melakukan hal sekejam ini. Pak Somad tahu bahwa dia harus bertindak cepat untuk melindungi keluarganya dan mengakhiri teror ini. Dengan tekad yang kuat, Pak Somad memutuskan untuk menemui Ki Ompong secara langsung. Dia tahu bahwa itu akan sangat berbahaya, tetapi dia tidak bisa lagi berdiam diri sementara keluarganya menderita. Dengan ditemani oleh Ustadz Hadi, Pak Somad pergi ke rumah Ki Ompong yang terletak di pinggiran desa. Saat mereka tiba di rumah tua itu, suasana terasa sangat mencekam. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya, dengan jendela-jendela yang retak dan dinding-dinding yang ditutupi oleh lumut. Pak Somad bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di tempat itu. Mereka mengetuk pintu rumah itu, dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka dengan suara berderit. Ki Ompong berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan tajam. Dia tersenyum dengan senyum yang dingin dan menakutkan. "Ah, Pak Somad dan Ustadz Hadi. Apa yang membawa kalian ke sini?" tanya Ki Ompong dengan nada yang terdengar meremehkan. Pak Somad berdiri tegak, mencoba menahan amarahnya. "Ki Ompong, aku tahu apa yang telah kamu lakukan pada keluargaku. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku datang ke sini untuk menghentikanmu." Ki Ompong tertawa pelan, tetapi tawa itu terdengar sangat mengerikan. "Pak Somad, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kekuatan yang aku miliki jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Tetapi aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia mundur dari pemilihan kepala desa, aku akan menghentikan semua ini." Pak Somad merasa tertekan, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa mundur berarti menyerahkan desa ini ke tangan orang yang jahat. "Aku tidak akan mundur, Ki Ompong. Aku lebih baik mati daripada menyerah kepada kejahatan." Ki Ompong menatap Pak Somad dengan tatapan penuh kebencian. "Kalau begitu, kamu akan menanggung akibatnya. Bersiaplah untuk melihat keluargamu hancur di depan matamu sendiri." Ustadz Hadi, yang sejak awal diam, mulai melantunkan doa-doa perlindungan. Namun, Ki Ompong tampaknya tidak terpengaruh oleh doa-doa itu. Ki Ompong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat dedaunan dan ranting pohon beterbangan. Suara gemuruh terdengar di sekitar mereka, dan suasana menjadi semakin mencekam. Pak Somad tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus berjuang untuk keluarganya dan untuk desanya. Dengan tekad yang kuat, dia melawan rasa takutnya dan terus berdiri tegak di hadapan Ki Ompong. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan pun dimulai.
Ustadz Hadi melanjutkan doa-doanya dengan lebih khusyuk, berharap bisa mengusir kekuatan jahat yang dimiliki oleh Ki Ompong. Sementara itu, Ki Ompong mulai melantunkan mantra-mantra gelap yang semakin memperkuat kekuatannya. Pak Somad merasakan ketegangan di udara. Suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih gelap, dan hawa dingin menyelimuti mereka. Namun, Pak Somad tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasib keluarganya dan desa yang dicintainya. Ki Ompong melangkah maju, mendekati Pak Somad. "Kamu pikir kamu bisa melawanku dengan doa-doa itu? Aku sudah lama menjadi penguasa di desa ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkanku." Pak Somad tidak gentar. Dia menatap Ki Ompong dengan penuh kebencian. "Kamu mungkin memiliki kekuatan hitam, tetapi aku memiliki keyakinan pada kebenaran dan keadilan. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Tiba-tiba, Ustadz Hadi mengangkat tangannya dan melantunkan doa yang lebih kuat. Suara doa itu menggema di seluruh desa, dan tiba-tiba cahaya terang muncul dari langit, menghantam tanah di sekitar mereka. Ki Ompong tampak terkejut, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, Ki Ompong tidak menyerah begitu saja. Dia melawan dengan segenap kekuatannya, menggunakan mantra-mantra gelap untuk melindungi dirinya. Pertarungan antara kekuatan putih dan hitam berlangsung dengan sengit, dengan Ustadz Hadi yang terus melantunkan doa dan Ki Ompong yang terus mengeluarkan mantra jahatnya. Pak Somad merasa tidak berdaya di tengah-tengah pertarungan ini, tetapi dia tidak mundur. Dia berdiri di samping Ustadz Hadi, memberikan dukungan moral dan keyakinan. Dia tahu bahwa jika mereka kalah, bukan hanya keluarganya yang akan hancur, tetapi seluruh desa juga akan berada dalam bahaya. Pertarungan itu berlangsung selama beberapa jam, tetapi akhirnya, kekuatan Ki Ompong mulai melemah. Doa-doa Ustadz Hadi semakin kuat, dan cahaya terang yang muncul dari langit semakin mendekat, mengancam untuk menghancurkan kekuatan hitam yang dimiliki oleh Ki Ompong. Ki Ompong berusaha melawan, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan kebenaran yang dibawa oleh doa-doa Ustadz Hadi. Dalam keputusasaan, dia mencoba melarikan diri, tetapi cahaya terang itu mengejarnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Junaidi, yang telah mengikuti kejadian ini dari kejauhan, merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Dia berusaha melawan rasa sakit itu, tetapi semakin lama semakin kuat. Tiba-tiba, Junaidi terjatuh ke tanah dan mulai berteriak kesakitan. Dari dalam tubuhnya, muncul bayangan hitam yang mengerikan. Bayangan itu tampak seperti roh jahat yang telah lama terperangkap di dalam tubuh Junaidi, sampai sekarang, dengan kekuatan doa-doa Ustadz Hadi, roh itu dilepaskan. Roh jahat itu melayang di udara, mengelilingi Junaidi yang tergeletak di tanah. Ki Ompong yang menyaksikan kejadian ini merasa ngeri. Ternyata, roh jahat itu adalah roh yang membantu Junaidi memenangkan pemilihan kepala desa. Namun, roh itu tidak puas dengan perjanjiannya dan sekarang menuntut lebih. Ki Ompong berusaha melarikan diri, tetapi roh jahat itu mengejarnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Suara jeritan Ki Ompong dan Junaidi menggema dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Pak Somad dan Ustadz Hadi berdiri di sana, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ki Ompong dan Junaidi telah dihancurkan oleh kekuatan yang mereka coba kendalikan, tetapi gagal.
Pak Somad merasakan campuran antara rasa lega dan kesedihan. Dia telah melindungi keluarganya dan desanya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Pemilihan kepala desa berlangsung tanpa hambatan, dan Pak Somad terpilih kembali dengan dukungan penuh dari warga. Keluarganya perlahan pulih dari trauma yang mereka alami, dan kehidupan mereka kembali normal. Namun, suatu hari, saat Pak Somad sedang membereskan barang-barang lama di rumahnya, dia menemukan sebuah surat yang tersembunyi di balik lemari tua. Surat itu tampaknya sudah lama, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Surat itu berasal dari ayahnya, yang telah lama meninggal dunia. Di dalam surat itu, ayah Pak Somad mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata, Ki Ompong sebenarnya adalah saudara kandung dari ayah Pak Somad, yang berarti bahwa Pak Somad dan Ki Ompong adalah paman dan keponakan. Ayah Pak Somad menceritakan bahwa Ki Ompong telah terjerumus ke dalam dunia kegelapan setelah kematian istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Ki Ompong menyalahkan keluarga Pak Somad atas tragedi itu, meskipun sebenarnya itu hanyalah kecelakaan. Pak Somad terdiam setelah membaca surat itu. Dia merasa hancur mengetahui bahwa musuh yang selama ini dia lawan ternyata adalah pamannya sendiri. Namun, dia juga menyadari bahwa dendam dan kebencian telah menghancurkan pamannya, dan dia bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi pada dirinya. Dengan hati yang penuh dengan rasa penyesalan, Pak Somad memutuskan untuk menyimpan rahasia itu sendiri. Dia tidak ingin keluarganya atau warga desa tahu tentang hubungan itu, karena dia ingin mereka hidup dalam damai tanpa bayang-bayang masa lalu. Kisah tentang Pak Somad dan Ki Ompong menjadi legenda di desa, sebuah peringatan tentang bahaya dendam dan kekuatan hitam. Meskipun Pak Somad telah menang, dia tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi di balik kemenangan itu akan selalu menghantuinya, menjadi beban yang harus dia bawa seumur hidupnya.